Berkenaan dengan permohonan pemohon aku yang mempersoalkan larangan rangkap jabatan Wakil Menteri menurut Mahkamah Pertimbangan Hukum, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/2019 sesungguhnya telah secara jelas dan tegas menjawab bahwa seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam pasal 23 Undang-Undang 39 2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Secara yuridis, pertimbangan hukum dimaksud memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan bagian dari putusan Mahkamah Konstitusi yang secara konstitusional bersifat final. Sebab putusan mahkamah tidak hanya berupa amar putusan, namun terdiri atas identitas putusan, duduk perkara pertimbangan hukum, dan amar putusan, bahkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Termasuk dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/2019 yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, namun dalam bagian pertimbangan hukum mahkamah yang merupakan rasio desidendi telah memuat judicial order yang menempatkan kedudukan wakil menteri sebagai pejabat negara yang sama dengan jabatan menteri. Dalam kaitan ini, pertimbangan hukum dimaksud seharusnya ditindaklanjuti sejak pengucapan putusan Konstitusi nomor 80/2019. Berkenaan dengan hal tersebut, larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagai pejabat negara, wakil menteri harus fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementerian. Dasar pertimbangan menteri pada kementerian tertentu, sehingga dengan sendirinya jabatan wakil menteri tidak diperbolehkan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pasal 23 Undang-Undang 39 2008. Hal demikian tidak berarti dengan sama-sama berstatus sebagai pejabat negara, menteri dan wakil menteri tidak perlu dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme kepemimpinan di kementerian. Oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80/2019 sebagai konsekuensi kedudukan wakil menteri juga sebagai pejabat negara, maka fasilitas wakil menteri harus dipenuhi secara proporsional sesuai dengan jabatannya. Bahwa berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri inkasu jabatan sebagai komisaris pada perusahaan BUMN sebagaimana dalil pemohon telah ternyata sejalan dengan norma pasal 33 huruf B Undang-Undang 19 2003. Sekalipun norma pasal 33 Undang-Undang 19 2003 telah dihapus dengan Undang-Undang 1 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Tanpa mahkamah bermaksud menilai konstitusitas norma. Saya ulangi, tanpa mahkamah bermaksud menilai konstitusitas formil dan material, Undang-Undang 1 2025 telah ternyata substansi dimaksud tetap diakomodir atau dipertahankan bahwa anggota komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai B. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Video pasal 33 huruf B Undang-Undang 19 2003 dan pasal 27B huruf B Undang-Undang 1 2025. Dalam batas penerapan yang wajar peraturan undang-undangan dimaksud salah satunya adalah Undang-Undang 39 2008. Oleh karena itu penting bagi mahkamah menegaskan dalam amar putusan aku mengenai larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri termasuk sebagai komisaris sebagaimana halnya menteri agar fokus pada penanganan urusan kementerian. Sementara itu, untuk menjalankan jabatan sebagai komisaris pun memerlukan konsentrasi waktu. Dalam kaitan ini tanpa mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan menteri BUMN nomor per 3 dan seterusnya 2003 tentang organ dan sumber daya manusia badan usaha milik negara yang menentukan syarat seseorang untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas BUMN atau anggota Dewan Komisaris anak perusahaan diantaranya dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Video dan seterusnya dianggap diucapkan. Terlebih pengaturan larang rangkap jabatan karena berkaitan pula dengan prinsip penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari konflik kepentingan serta pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas untuk menghindari kekosongan hukum maupun ketidakpastian dalam implementasi norma pasal 23 Undang-Undang 39 2008 AKWO yang telah dimaknai mahkamah in kasu terhadap perasa wakil menteri, mahkamah memandang perlu memberikan tenggang waktu bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan larangan rangkap jabatan wakil menteri tersebut. Oleh karena itu mahkamah mempertimbangkan diperlukan masa penyesuaian dimaksud paling lama 2 tahun sejak putusan AKWO diucapkan. Dengan demikian tersedia waktu yang cukup dan memadai bagi pemerintah untuk melakukan penggantian jabatannya dirangkap tersebut oleh orang yang memiliki keahlian dan profesionalitas dalam mengelola perusahaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, dalil pemohon adalah beralasan menurut hukum. Paragraf 3.14 dan sampai dengan 3.15 dianggap diucapkan, konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili 1 mengabulkan permohonan pemohon 1 untuk sebagian.
Kedua, menyatakan pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum ikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai A. Pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, B. Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau C. Pimpinan organisasi yang dibiayai dari anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menyatakan permohonan 2 tidak dapat diterima. 5. Menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion terhadap putusan Mahkamah Agung terdapat pendapat berbeda dari 2 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Poeh dan Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan sebagai berikut. Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Poeh yang pada pokoknya menyatakan dalam konteks perkara aku pendirian mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 80 PU 17 Romawi 2019 tetap perlu dipertahankan, semestinya tidak perlu dirumuskan dalam amar putusan. Hakim Konstitusi Arsul Sani yang pada pokoknya dalam perkara aku menyatakan mahkamah seharusnya perlu menerapkan due proses perkara pengujian undang-undang yang bersifat deliberatif dan partisipatif dengan mendengarkan keterangan dari pembentuk undang-undang maupun para pihak yang terdampak. Demikian diputuskan dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Senin tanggal 25 bulan Agustus tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Agustus tahun 2025 oleh 9 hakim konstitusi sebagaimana tersebut di atas dengan dibantu oleh Penny Tri Purnamasari sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.